Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Dan selamat datang di Motovlog Belalang Tempur episode review perjalanan di jalur Pralimura, Prabu Mulih, Pali, Musirawas di lebaran keempat ini teman-teman. Kita start dari Jalan M Yamin ini atau biasa disebut dulu Jalan Pipa ya teman-teman. Ini jam 1.50 atau jam 2 kurang 10 menit. Kita meluncur ke arah perempatan Bawah Kemang ya teman-teman, depan kantor besar Pertamina. Insya Allah kali ini berbeda dari perjalanan sebelumnya, karena beberapa waktu yang lalu saya sempat review Jalan Lingkar Timur ya teman-teman, dan saya nggak sempat review Jalan Lingkar Baratnya yang dari Tugu Tani arah ke Tugu Nanas ya teman-teman. Jadi kali ini saya akan ajak teman-teman lewat Jalan Lingkar Barat ya teman-teman. Nanti berarti kita ini ambilnya ke arah Tanjung Raman teman-teman. Nah, di depan ini perempatan lampu merah ya teman-teman. Kodarullah hijau, kita langsung tancap arah lurus ya teman-teman. Biasanya kita belok ke kanan sana ya. Ini kita arah lurus ke arah pintu tol ini, arah pintu tol Karangan. Tapi nanti kita beloknya di perempatan Tugu Tani, Tanjung Raman ya teman-teman. Ini posisi di Sukaraja, habis melewati persimpangan rel kereta api, dan di sini biasanya sering macet ya teman-teman, apalagi di hari-hari sibuk, hari kerja gitu. Tapi ini kan di hari keempat Lebaran, masih cuti bersama ya teman-teman. Tapi sudah terlihat ramai kepadatan kendaraan yang dari arah pintu tol ya teman-teman, karena ini merupakan salah satu akses untuk ke kota ya teman-teman. Kalau untuk ke arah Palembang itu dari pintu tol itu ada Jalan Lingkar Timur ya teman-teman. Kalau dari arah pintu tol itu belok ke kanan, cuman yaitu jalannya pernah saya review, itu masih jelek ya teman-teman dan memakan waktu lama akibatnya. Jadi mending kalau yang arah ke pasar atau arah ke Air Mancur, ke Jogja, Ibul, itu mending masih lewat sini ya teman-teman, lewat kota sini. Kecuali teman-teman yang mau arah ke Muara Enim, Lahat. Nah ini nanti kita review jalannya sekalian lewat Lingkar Barat ya teman-teman, ke arah Tugu Nanas. Sebenarnya ini akhirnya saya muter ya teman-teman jalannya ini. Ya cuman ya nggak apa-apa, saya sudah janji juga ya untuk mereview jalan lingkar yang dari Tugu Tani ke arah Tugu Nanas itu, karena kemarin kan belum sempat di review ya, jadi ini sekalian jalan aja. Kita ini berada di jalur lintas tengah yang mengarah ke Batu Raja ya teman-teman, dan namanya Jalan Lintas Batu Raja ini. Satu lagi yang bikin sering macet juga ini teman-teman, perlintasan kereta api yang ada di Tanjung Raman ini ya. Ini yang kita lalui di depan ini ya teman-teman. Jadi kita kalau mau ke akses ke jalan tol ini melalui Jalan Batu Raja ini, kita akan melintasi dua rel persimpangan kereta ya teman-teman. Yang pertama itu ada di Sukaraja tadi, di Kebun Duren ya teman-teman. Nah yang kedua ada di Tanjung Raman ini. Meskipun ini termasuk jalan lintas tengah ya teman-teman, tapi di jalur ini nggak dilewati sama bus-bus akap ya. Bus-bus akap itu kalau yang lewat lintas tengah itu lewatnya dari Muara Enim untuk ke Batu Raja. Kurang lebih 10 menit dari simpang Bawah Kemang tadi, kita sampai di simpang Tugu Tani ya teman-teman. Di
itu yang lurus ke arah Batu Raja dan ke arah gerbang tol Prabu Muli. Sementara yang ke kiri ke jalan lingkar timur ya teman-teman. Itu mengarah ke Tugu Air Mancur, Tugu Jogja, Rumah Sakit Umum Daerah sama City Mall. Tapi jalannya masih jelek ya teman-teman. Nah, untuk jalan lingkar barat ini yang arah ke Tugu Nanas kita review sekarang ini. Sama seperti di jalan lingkar timur sana ya teman-teman. Jadi ini yang digunakan ini lajur sebelah kiri ini ya teman-teman. Jadi lajur sebelah kiri ini digunakan untuk dua arah ya teman-teman, baik yang mengarah ke Tugu Nanas ataupun sebaliknya. Sejauh ini kondisi jalan ini lebih baik dari jalan lingkar timur ya teman-teman. Jadi memang kalau saya sih menyarankan kalau teman-teman yang akan mengarah atau sebaliknya dari arah Muara Enim atau Simpang Blimbing untuk ke gerbang pintu tol, memang sebaiknya lewat jalur ini aja ya teman-teman, daripada lewat kota nanti. Lewat kota, lewat simpang Bawah Kemang tadi, daripada nanti macet di dua persimpangan rel tadi ya teman-teman, yang ada di Sukaraja sama di Tanjung Raman ini tadi. Jadi barusan kita ngelewatin ada sedikit jalan jelek ya teman-teman, tapi nggak masalah, untuk mobil-mobil kecil juga masih bisa aman kok lewat sini. Dan jalan ini lebih ramai ya teman-teman. Kalau di jalan lingkar timur sana sedikit yang memanfaatkan jalan itu untuk akses menuju kota ya teman-teman. Tapi kalau jalan ini banyak para pemudik yang sudah memanfaatkan jalan ini untuk sampai ke gerbang tol ya teman-teman. Memang kalau di Tugu Nanas sana di ujung nanti itu dibuat plang tunjuk arah ke gerbang tol ya teman-teman, sekaligus informasi untuk jarak tempuh dari Tugu Nanas sampai ke gerbang tol itu sekitar 8 kilo ya teman-teman. Kalau sempat saya review kemarin dari simpang Tugu Tani tadi ke gerbang tol itu 3 kilo ya teman-teman. Jadi dari Tugu Nanas ke Tugu Tani ini jaraknya sekitar 5 kilo. Sedangkan waktu tempuh dari Tugu Tani sampai ke simpang gerbang tol itu kemarin kurang lebih 7 menit cuman ya teman-teman. Jadi kalau dari Tugu Nanas sampai ke gerbang tol ini kalau saya kira sih makan waktu sampai 15 menit kalau lancar ya teman-teman. Apalagi kalau jalannya sudah bagus ini teman-teman. Rencananya sama seperti di lingkar timur sana, sebelah kanan itu yang masih rusak itu ya teman-teman, yang sekarang sudah jadi atau sudah banyak ditumbuhin tumbuh-tumbuhan itu mau diperbaiki, dibangun ulang ya teman-teman. Jadi jalannya ini satu jalur itu 2 lajur ya teman-teman. Kalau sudah lebar seperti itu tambah cepat lagi kita sampai ke gerbang tol ya teman-teman. Ya bertahap lah ya teman-teman pembangunannya. Ini pun masih banyak kekurangan, seperti untuk pinggirnya itu nggak ada siringnya. Jadi kalau hujan air ya bisa saja menggenang di jalan ya teman-teman. Kalau air sudah menggenang di jalan itu ya jalan jadinya nggak awet gitu, cepat rusak ya. Situasi dan kondisinya di sini juga masih sepi ya teman-teman. Kalau ada tempat-tempat usaha itu ada di ujung-ujung aja, seperti di
sekitar Tugu Tani atau sekitar Tugu Nanas ya teman-teman. Kalau di tengah-tengah jalan lingkar Tugu Tani sampai Tugu Nanas ini masih sepi ya teman-teman, banyak hutan dan perkebunan karet, kebun milik warga ya. Dan kalau malam hari dipastikan daerah sini gelap gulita ya teman-teman, hanya lampu dari kendaraan kita aja yang menerangi jalan ini. Tapi kalau untuk kondisi jalan lumayan bagus ya teman-teman, cuman ada beberapa titik yang rusak gitu, tapi sekitar hampir 80% cornya sudah bagus ya untuk yang jalur sebelah kiri sini ya. Dan di sini malahan sudah ada, untuk sebelah kiri ini udah ada ininya teman-teman, ada siring, ada paritnya gitu untuk saluran air. Di sebelah kanan ada lahan yang baru dibuka, cuman kita belum tahu itu untuk digunakan untuk apa, apakah kaplingan, perumahan. Nah, di sini ada jalan jelek juga ya teman-teman, cuman ada beberapa warga yang membantu menutupi lubang-lubang yang ada ya. Ya paling kita kasih uang seikhlasnya gitu untuk mereka gitu. Memang kita kalau di perjalanan harusnya siapin uang pecahan ya teman-teman, uang pecahan ya, pasti digunakan itu, entah kita mau mampir ke toilet, karena sekarang toilet nggak ada yang gratis, semuanya bayar. Dan ya kayak seperti tadi ya, kita bisa ngasih uang tips untuk mereka yang membantu untuk menutupi lubang di jalan tadi ya teman-teman. Untuk volume kendaraan yang melintas di sini juga tidak begitu ramai ya teman-teman. Mungkin masih banyak yang melintas di jalur kota ya teman-teman, lewat jalan kota tadi, lewat flyover Patigalung ya. Padahal kalau menurut saya sih lebih cepat lewat sini ya teman-teman, daripada lewat harus memutar lewat kota terus lewat flyover Patigalung. Kecuali kalau malam hari ya teman-teman, karena memang pasti situasinya sangat sepi dan gelap lewat sini. Tapi untuk informasi, jalan tol ini bukanya dari jam 7 sampai jam 4 sore saja ya teman-teman. Jadi banyak juga yang sudah terjebak itu sampai di gerbang tol itu jam 4 lewat, kemudian posisinya sudah ditutup ya teman-teman, jadi harus putar balik lagi. Dan ini cuman berlangsung secara fungsional sampai tanggal 30 ya teman-teman. Lewat dari tanggal 30 nanti tolnya ditutup lagi, karena akan dilanjutkan pembangunannya teman-teman, karena ada sekitar 10 kilo itu jalan yang belum selesai dibangun ya teman-teman. Barusan kita lewati lagi tadi warga yang sedang membantu menutup lubang di jalan ini ya teman-teman. Makanya itu saran saya untuk menyediakan uang recehan untuk ya memberikan tips ala kadarnya untuk warga yang membantu menutup lubang jalan ini tadi ya teman-teman. Di hari keempat ini sudah mulai terlihat arus balik ya teman-teman. Sebenarnya mulai dari kemarin sih, dari kemarin malam itu Prabu Muli itu sudah dilintasi banyak kendaraan pemudik ya teman-teman. Karena biasanya tempat-tempat makan itu, warung-warung nasi atau rumah makan yang biasanya sepi itu sekarang ini penuh dengan para
pemudik ya teman-teman. Dan barusan lagi kita lewatin warga yang menutup lubang jalan ya teman-teman. Jadi kalau nggak salah tadi ada 3 titik di mana ada warga yang membantu menutup lubang jalan. Ini kita sudah hampir sampai di persimpangan Tugu Nanas ya teman-teman. Dan jangan salah, kemarin ada juga yang sempat salah belok ya teman-teman. Karena di sini ada belokan, itu sebelum di persimpangan itu ada belokan ke kiri, itu jangan diambil belok ke kiri sana ya teman-teman. Lanjutkan mentok sampai benar-benar sampai di Tugu Nanas baru belok ke kiri. Karena kalau yang ke kiri sebelum sampai di persimpangan Tugu Nanas itu ke jalur ke Transwisata ya teman-teman. Jalur transwisata ke beberapa daerah trans di wilayah Prabu Muli dan Kabupaten Muara Enim. Nah, kita beloknya itu di sini ya teman-teman. Yang kanan itu dari arah flyover ya teman-teman. Sebenarnya di sini juga sudah dikasih plang tanda arah ke pintu gerbang tol ya teman-teman. Kalau di sana diinformasikan jaraknya itu 8 kilo dari Tugu Nanas ini ke gerbang tol Prabu Muli. Oke teman-teman, mungkin untuk part satunya kita sudahi sampai sini ya. Kita akan melanjutkan perjalanan ini ke Simpang Blimbing, Pali, kemudian sampai ke Musirawas. Tetap ikutin terus videonya biar kita mendapatkan informasi tentang jalur Pralimura. Terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.